menanti KPU menetapkan pemenang pemilu 2024, pemilu presiden, pemilu legislatif. Sebagian masyarakat terkumpul di sini untuk berbagai elemen yang melakukan unjuk rasa, masih tetap bertahan, masih tetap berada di posisinya masing-masing, dan mereka menyampaikan protes mereka meneriakan protes mereka, dan sekaligus untuk saja aksi yang di belakang saya ini aksi bakar ban ya, bakar ban. Ini sebagai bentuk protes yang mereka utarakan terhadap protes yang dilakukan kepada Umum Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilu. Komisi Pemilihan Umum telah resmi mengumumkan hasil pemungutan suara pemilu 2024 untuk pasangan calon presiden, yakni dengan hasil sebagai berikut. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh 24,9% suara. Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh 58,6% suara. Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 16,5% suara. Menanggapi hasil hitung suara resmi KPU, tim hukum Capres Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya ini dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai dugaan kecurangan dalam pemilu. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dan alhamdulillah, kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Dalam permohonan ini, banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar karena proses dan hasil sama pentingnya. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan nih, aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Menilik hasil resmi hitung suara KPU, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memastikan pihaknya akan segera mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ganjar Pranowo menegaskan bahwa gugatan hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi merupakan benteng demokrasi dalam rupa mengawal demokrasi atas dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, masif, dan sistematis. Tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu untuk segera kita menyampaikan seluruh yang ada yang kami persiapkan untuk menjadi pertimbangan hakim konstitusi nantinya. Gayung pun bersambut. Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan menolak keras hasil pemilu pemilihan presiden tahun ini. Bahkan Hasto menilai bahwa pemilu presiden tahun ini diduga melakukan kecurangan dari hulu sampai hilir. Berikut wawancara saya Abraham Silaban dengan Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan. Ketika Anda sempat menyebutkan bahwa seharusnya Pilpres ini berlangsung 2 putaran. Bahkan saya juga mendengar Anda menyebutkan suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud sempat 33% menurut data yang Anda peroleh dari IT di tanggal 16 Februari. Apa yang dimaksud dengan itu? Ya, itu data dari, jadi sistem dari KPU setelah mereka disadon secara paksa, power shutdown, itu dari data-data rekaman digitalnya kan bisa terlihat. Kemudian mereka memasang suatu JSON script, yaitu algoritma. Itu suatu algoritma untuk mengunci perolehan Pak Ganjar Mahfud hanya sekitar 17%. Jadi di-lock. Ini sama dengan apa yang telah dinyatakan Bapak Khodari pada tanggal 5 Januari yang mengatakan perolehan Ganjar Mahfud itu hanya 17%, di-lock. Maka dengan algoritma inilah perolehannya nggak bisa lebih. Dan
Dan kami menemukan data-data dari saksi kami ketika setelah rekapitulasi di KPPS, di TPS, kemudian di TPS, kemudian mereka memasukkan C1. Betul. Untuk 02 itu bebas tanpa hambatan. Tapi ketika C1 itu untuk 01 dan 03, itu hambatannya cukup banyak. Tapi kan formulir C hasilnya kan atau C1-nya kan sudah terupload. Jadi bisa dilihat transparansinya. Buktinya bisa dilakukan banyak perubahan. Ada seorang pakar IT yang sampai hari ini menemukan dari jumlah TPS 823.236 telah dilakukan perubahan hasil sebanyak di 454.867 TPS. Dan kemudian kalau dilakukan aritmatika sederhana untuk melakukan pengecekan suara 01, 02, dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah, itu terjadi selisih hampir 23,5 juta. Artinya apa? Ya artinya terjadi penggelembungan di Tunggu, situ. sampai penggelembungan itu diduga dilakukan, Anda sebutkan apakah kemudian C hasil ini bisa direkayasa? Ya kalau saya tanya sama pakar IT, mereka mengatakan itu mudah sekali. Karena dokumen C1 itu single frame. Meskipun di situ bentuk dokumennya dalam bentuk dokumen tali ya. Jadi angka-angka pagar. Iya, kita lihat ada batang lidi sebetulnya di situ. Itu dengan bisa dilakukan perubahan-perubahan dengan cepat untuk menciptakan ratusan ribu TPS dan dengan temuan berbagai perubahan-perubahan yang dilakukan yang seharusnya meskipun Sirekap ini hanya alat bantu, tapi seharusnya nggak boleh ada perubahan-perubahan, nggak boleh terjadi suatu error yang melampaui 10%. Ini sistemnya sudah fail. Mengenai error itu kan sudah disampaikan dan sudah ada semacam koreksi dan pengakuan dari komisioner. Tapi pengakuan kan berubah-ubah. Dulu protes bahwa matinya IT KPU karena hackers. Setelah orang membuktikan akhirnya diralat. Dulu mereka mengatakan tidak mungkin server di luar negeri. Setelah ada pembuktian akhirnya diralat. Jadi sudah tidak kredibel lagi. Tunggu Mas, Anda menyebutkan bahwa ada algoritma JSON script. Saya nggak awam mengenai ini. Yang Anda sebutkan bahwa ini mengunci angka ataupun perolehan suara Ganjar Mahfud. Anda juga menyebutkan bahwa formulir C hasil atau C1 itu bisa direkayasa. Apakah Anda punya semua data-datanya ini? Ya ada, dari pakar IT kan ada. Termasuk juga ketika JSON script itu dinormalisasi. Artinya program yang ngelok perolehan suara Ganjar Mahfud itu dihilangkan. Kemudian dilakukan normalisasi pada saat itu tanggal 16 Februari sekitar jam 2 pagi dengan total data yang masuk ke TPS itu 52,8%. Itu perolehan Ganjar Mahfud 33%, Pak Prabowo 43%. Dan kalau kita lihat ketika ada survei berapa besar yang setuju hak angket, itu 62% setuju berdasarkan survei Kompas, 68% setuju berdasarkan survei dari kumparan.com. Artinya ini kan yang setuju angket dan pasti bukan pemilih 02. Oke, Mas Hasto, Anda menjelaskan dan membeberkan mengenai bagaimana kemudian sistem informasi rekapitulasi KPU ini memang syarat masalah, itu memang sudah diakui. Dan itu kemudian banyak pakar IT, bukan dari saya. Saya hanya mengutip dari para pakar yang dipertanggungjawabkan. Sayangnya KPU tidak mau melakukan audit forensik secara terbuka. Jadi Anda menduga bahwa dugaan kecurangan ini sudah diskenariokan mulai dari hitung cepat sampai pada dari hulunya. Dari hulu sampai hilir. Dari ketika dilakukan rekayasa hukum di MK. Itu pun kalau kita lihat dalil-dalil hukum, teori-teori hukum yang dipakai, seharusnya MK nggak bisa mengambil keputusan untuk merubah syarat calon presiden dan wakil presiden pernah menjadi kepala daerah. Karena dari 9 hakim MK, 4 kan dissenting opinion. Dari 5 yang setuju kepala daerah wali kota, itu kan 3, yang 2 kan menyebut gubernur. Sehingga syarat-syarat untuk menghasilkan keputusan di MK pun kalau tidak ada intervensi kekuasaan, itu tidak akan terjadi. Maka ini menjadi suatu persoalan ditinjau dari hulunya, dari keabsahan dari pasangan calon. Ini para pakar, bukan saya. Oke, Mas Hasto, itu kan bagaimana Sirekap yang bermasalah itu menjadi persoalan yang juga membuat publik bertanya-tanya sebetulnya mengenai apa yang terjadi di sana. Tapi bagaimanapun KPU berdalih bahwa itu kan hanya pendukung.
lagi-lagi hasil tidak ditentukan dari itu. Ya, dia sebagai suatu instrumen pendukung tampilannya. Iya. Tetapi di dalam otak yang dirancang di dalamnya, itu kan yang dipakai. Oke. Kalau kita kembali lagi, rujukan rekapitulasi berjenjang dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai provinsi. Dan kita berkaca pada hasilnya, yang mana ada 34 provinsi, Ya, tidak yang mana percaya hasilnya. 32 provinsi Hasilnya adalah udah tidak bisa pemenangnya Prabowo Gibran, dipercaya lagi, dan itu yang paling 2 bertanggung provinsi jawab adalah Pak Jokowi. Anies Mohaimin, dan tak Hasilnya- satu provinsi pun yang hasilnya tidak bisa dimenangkan dipercaya. oleh Pak Ganjar Mahfud. Anda tidak percaya? Saya tidak percaya. Bagaimana mungkin seluruh daerah basis PDI Perjuangan? Kami punya kepala-kepala daerah yang hebat, partai terkonsolidasi, Jawa Tengah, Bali, Sulut, bisa kalah. Padahal rekam jejak survei yang kami lakukan 1 bulan sebelumnya, yaitu memberikan keunggulan pada pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Apalagi pasangan ini memang betul-betul menjawab problematika Prof. Mahfud misalnya, menjawab problematika terhadap masalah-masalah korupsi. Apa mungkin rekayasa itu dilakukan sampai pada tahapan rekapitulasi berjenjang yang mana itu dilakukan secara transparan dan bahkan PDIP punya saksinya di sana? Ya, sangat mungkin. Saksi kami menolak dari saksi Ganjar Mahfud. Sekarang saya bertanya, survei menunjukkan 51 juta pemilih memilih 02 karena faktor bansos. Apakah itu tidak kita persoalkan? Bahwa itu sebagai suatu bentuk kebijakan terhadap pemerintah, itu dianggap sah-sah saja sebagai jejaring pengaman sosial misalnya. Ini elektoral, sampai PBB aja HAM mempertanyakan terkait dengan berbagai persoalan Anda itu. bisa membuktikan itu, bahwa ini ada kaitannya dengan elektoral. Bukan kami yang membuktikan, survei-survei yang independen, termasuk dari Kompas, membuktikan 51 juta preferensi memilih ke 02 karena bansos. Lalu kami menemukan di sini ada 23 pakar IT ya, menemukan penggelembungan 23,5 juta. Ini hanya aritmatika sederhana, menghitung antara suara sah yang seharusnya sama dengan suara 01 plus 02 plus 03. Maka sebenarnya kalau KPU berpendapat bahwa Sirekap ini hanya sebagai alat bantu, kenapa mereka kemudian ketakutan tidak mau audit forensik? Lalu Bapak Ugraseno, mantan Wakapolri, mengusulkan sebaiknya Sirekap ini dipolis lain, karena kejahatan pidana umum ini tidak terkait dengan pemilu. Tapi mengapa KPU tidak mau dilakukan audit forensik terhadap Sirekap kalau itu hanya sebagai suatu alat bantu? Artinya seluruh desain kecurangan hulu hilir memang terjadi, dimulai dari kebijakan. Kalau kita lihat secara sistematis dulu lah, ini fakta yang ditemukan di lapangan. Pertama, kepala desa secara masif dilakukan intimidasi. Ini kan terjadi di seluruh Indonesia. Di Makassar, cara intimidasinya adalah masih mau tidur sama istrinya enggak? Saya dengar juga akan ada Kapolda yang juga akan dibawa menjadi saksi apabila memang ini akan bergulir ke Mahkamah Konstitusi. Kita lihat ya, Polri ini mekanisme kerjanya itu kan mekanistik. Nggak mungkin yang di bawah bekerja tanpa adanya instruksi. Kapolda mana yang dimaksud, Mas Asfar? Kalau kita lihat secara sistematis dulu lah, ini fakta yang ditemukan di lapangan. Pertama, kepala desa secara masif dilakukan intimidasi. Ini kan terjadi di seluruh Indonesia. Di Makassar, cara intimidasinya adalah masih mau tidur sama istrinya enggak? Kemudian kalau di Jawa, itu dananya diminta pertanggungjawaban. Apa urusannya? Proses audit saja belum berjalan, tiba-tiba kepolisian meminta kepala desa seperti di Jember, begitu banyak di Karanganyar, diundang untuk melaporkan penggunaan anggaran. Ini kan mereka di pressure dengan hukum. Anda masih mau masuk? Aman? Kalau enggak, kita proses ini, penyelidikan. Itu kan tekanan-tekanan yang terjadi, dan itu kan data-datanya begitu banyak bertebaran di media. Saya dengar juga Anda menyebutkan bahwa Anda sendiri menjadi target. Ya, kepala daerah dari PDI Perjuangan banyak. Jangankan saya. Daerah yang mana maksud Anda? Ya banyak, hampir seluruh kepala daerah. Jangankan saya sebagai sekjen, kepala daerah kami banyak diintimidasi.
modelnya adalah, pertama kepala daerah diminta, udahlah, nggak usah ikut-ikutan pilpres, cukup memenangkan pemilu legislatif, kami tidak ganggu. Kepala daerah kami tetap bekerja. Lalu kemudian dikasih peringatan, tetap kerja. Lalu kepala dinasnya diundang oleh oknum-oknum kepolisian, diundang dicari kelemahan dari kepala daerah tersebut. Lalu ada kepala dinas yang punya titik-titik lemah misalnya. Nah kemudian ini disampaikan, dibuatlah pengaduan ke masyarakat, ya namanya Dumas. Dengan adanya Dumas ini lalu dipreser kepala daerah kami, masih mau kerjasama nggak? Ini ada pengaduan. Betulkah kemudian PDIP nggak solid untuk dukung angket? Ada power issue di dalamnya, ada pertaruhan pengaruh di dalam mendorong hak angket ini? Ya nggak benar. Kalau kita lihat, hak angket ini kan bukan hanya anggota DPR. Ini tergantung cara pandang kita terhadap pemilu. Kalau pers mendiamkan kecurangan pemilu, padahal pers adalah memiliki tugas social control sebagai pilar keempat demokrasi. Nah, jadi pemilu ini urusan siapa sih? Apakah urusan PDI? Bukan. Pemilu ini urusan kita, urusan bangsa dan negara. Ini diselesaikan melalui pemilu sebagai alat di dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, track record kepemimpinan yang baik. Lalu tiba-tiba pemilu diperlakukan seperti ini hanya karena ambisi kekuasaan. Masa kita diam? Jadi tidak betul bahwa ada wacana, ada friksi di dalamnya, tidak solid untuk mendorong itu. Tidak betul. Kami partai yang terpimpin oleh ideologi. Naskah akademiknya sudah selesai, Mas Hasan? Sudah selesai. Artinya tinggal tunggu digulirkan saja. Ya, untuk membangun kesadaran sebagai syarat penting angket. Kesadaran dalam menempatkan pemilu. Misalnya, angket nggak ada gunanya kalau semuanya melihat hasil. Udah selesai dengan hasil. Tapi kalau kita bersama-sama melihat ada persoalan terkait dengan prosesnya, lalu ada cara pandang yang sama terkait dengan pemilu. Apa sih gunanya pemilu bagi kita sebagai suatu bangsa? Nah inilah yang harus kita lihat. Ketika kesadaran itu terbangun, maka angket baru sebagai suatu instrumen yang sangat penting untuk melakukan koreksi. Artinya prosesnya juga akan berbarengan dengan sengketa hasil pemilu yang akan kita lakukan kalkulasi di Mahkamah Konstitusi. Kita lakukan kalkulasi politik, bisa bersamaan, bisa berbeda, tetapi ini dalam satu nafas untuk memberikan suatu pembelajaran terbaik bagi bangsa kita ke depan. Dan Anda yakin bahwa itu semua akan bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, sekalipun itu tidak mudah buktikan sesuatu yang disebutkan terstruktur, sistematis dan masif, bahkan disebutkan dari hulu ke hilir. Ya maaf lah, kalau Mas mau mencuri sesuatu, emangnya di situ Mas akan merancang adanya barang bukti di dalam mencuri sesuatu itu. Sehingga ketika mau dirancang sistem yang manipulatif, pihak perancang ini dalam desainnya untuk tidak ada barang bukti. Mas Hasto, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Mahfud. Angket disebutkan tidak akan mengubah hasil pemilu. Dan kemudian pun kalau kemudian bersengketa di Mahkamah Konstitusi, publik sudah terlanjur curiga ataupun punya trust issue terkait apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan nomor 90. Anda masih percaya bahwa lembaga ini masih bisa dipercaya menjadi garda terakhir untuk membentengi konstitusi Republik ini? PD Perjuangan membuka ruang, rakyat biasa pun bisa menjadi pemimpin. Nah, yang dimaksudkan oleh Prof. Mahfud itu bahwa angket itu kan dari definisinya kan hak untuk melakukan penyelidikan terhadap apa? Terhadap kebijakan dari pemerintah yang diduga melanggar undang-undang, tetapi itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, kepentingan strategis dari rakyat bangsa dan negara. Pemilu ini kan hal-hal yang sangat strategis. Betul. Bagi masa depan kita. Maka hak angket menjadi relevan. Tetapi hak angket memang tidak untuk merubah hasil. Nah, kita lihat di hulunya, di MK, kan ada persoalan yang terkait dengan abuse of power. Betul. Dan kemudian terjadilah rekayasa hukum di MK. Berharap bahwa di tengah melunturnya kewibawaan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, melunturnya wibawa di Mahkamah Konstitusi, ada
suatu sikap kenegarawanan yang ditunjukkan. Karena kalau kita tidak melakukan koreksi, banyak yang bertanya, buat apa kemudian diadakan pemilu? Nanti akan masuk lagi rezim Orde Baru, di mana pemilu sudah diketahui hasilnya sebelum pemilu. Apakah ini yang kita inginkan? Maka kembali pada pertanyaan mendasar, cara pandang kita terhadap pemilu itu bukan pada hasil, tapi pada proses, pada peningkatan kualitas demokrasi, pada peningkatan peradaban kita. Dan ini adalah untuk masa depan kita, agar lahir pemimpin-pemimpin yang baik melalui proses yang baik. Mengenai hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi, itu menjadi sorotan publik juga. Bahkan inisiasi pertemuan berkali-kali disuarakan, baik dari berbagai figur ataupun tokoh publik. Apa mungkin, Mas Hasto, atau jangan-jangan masih ada upaya percakapan ataupun siapapun yang berupaya untuk menginisiasi pertemuan antara Pak Jokowi dan Bu Mega? Ya, Pak Jokowi udah berubah. Kalau kita lihat, kalau ke PDI sih biasa ya. Kita ada berbagai dinamika karena perilaku dari kader PDI Perjuangan itu kita udah kenyang dengan asam garam. Tapi buat kami yang terpenting kan jaga dong konstitusi ini. Ketika konstitusi sudah dikhianati, harusnya 2 periode. Tapi kemudian dilakukan berbagai upaya untuk melakukan suatu kontrol atas pengaruh kekuasaan itu. Ketika nilai-nilai demokrasi yang seharusnya berkedaulatan rakyat itu kemudian sudah dilakukan berbagai manipulasi, apalagi terhadap PDI Perjuangan, sehingga saya katakan bahwa sudah ada suatu jurang perbedaan. Kalau Anda sebutkan mengenai jurang perbedaan, ini terakhir ya Mas Hasto ya, apakah kemudian jurang perbedaan ini yang menempatkan posisi PDIP akan menjadi oposisi? Andai kata kelak betul bahwa Prabowo Gibran yang akan dilantik 20 Oktober mendatang. Sistem tata negara kita, sistem presidensial kan tidak mengenal oposisi. Yang dikenal hanya berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Kedua-duanya sama-sama penting selama berjuang bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Kemajuan bagi rakyat di dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan terkait dengan kemiskinan, pengangguran, kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, dan seterusnya. Nah, sehingga keputusan politik terkait sikap dari PDI Perjuangan apakah akan di dalam pemerintahan maupun berada di luar pemerintahan, itu nanti ada momentumnya untuk membahas. Momentum kita saat ini adalah untuk melihat proses pemilu ini secara jernih dan menggunakan hak konstitusional yang kami miliki, baik itu misalnya penggunaan hak angket ataupun melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Kedua-duanya sah untuk dipakai. Nah, nanti dalam momentum tepat kita akan melihat. Tetapi yang diingatkan oleh PDI Perjuangan bahwa pemerintahan ke depan itu juga tidak mudah. Yang penting komitmen kami adalah pada kemajuan bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi Mas Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah menyampaikan berbagai statement kepada kami mengenai isu politik terkini, dan kita akan lihat bagaimana sikap PDI Perjuangan termasuk mengenai angket, termasuk bagaimana sengketa hasil pemilu yang nanti akan digulirkan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Hasto. Dan demikian wawancara saya Abraham Silaban pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.